Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup.
yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Selamat datang di anniversary IFGF Surabaya yang ke-33. Enjoy the service and let's celebrate together. All volunteers stand by. Audio stand by. Lighting, stand by. Graphics, stand by. In 5, 4, 3, 2, 1. Happy anniversary, FGF Surabaya! Only by His grace we can celebrate this moment. So come on, let's start by praising Him. Come on, let's all clap. Follow this beat. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Hey, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, let's say, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, let's all say it together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's pray. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's all clap together. Let's praise our God Jesus. Come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody's greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's
dalam hidup kami. Come on, let's praise Him. Kau bertata. Woo. Come on, let's sing. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, Kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Dengarkan. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu bertinggi, kuasa-Mu nyata. Kau ubahkan hidupku selamanya. Takkan pernah Kau bersama, Kau terbaik di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku rindukan hadirat-Mu. Nyanyikan sekarang. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Bisa lebih keras lagi. Sekarang waktunya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan nama-Nya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, kuasa-Mu nyata. Ubahkan hidupku selamanya. Tuhan, kami berikan hidup kami, Tuhan, hanya untuk Kau bertahta dan berkuasa. Selamanya kami berikan, seutuhnya kami berikan. Go! Dan Kau bertata. Kau bertata, Kau bertata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertata, Kau bertata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Are you ready? Come on. Terbesar, terajaib,
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Halo, nama saya Fani. Saya udah 11 tahun bergereja di IFGF Surabaya ini. Jadi waktu dari awal pernikahan, saya pernah mengalami krisis yang cukup besar waktu itu. Dan kemudian saya juga punya kepahitan masa lalu. Tapi di mana dengan perjalanan di IFGF ini, saya cukup happy karena di setiap aspek kehidupan saya dan suami dan keluarga saya tuh benar-benar difasilitasi dengan beberapa program-program di IFGF ini. Dan menurut saya program ini sangat-sangat lengkap ya, di mana di marriage kita dapat marriage check up, kemudian di bisnis kita ada marketplace, kemudian ada IFGF Women dan IFGF Men, kemudian ada parenting dan sebagainya, itu yang melengkapi kita. Ya, saya melayani di IFGF ini sudah 6 tahun dan yes, di perjalanan pelayanan ini nggak mungkin smooth ya, akan terjadi gesekan-gesekan karena saya tahu juga pada saat saya masuk di pelayanan, saya tahu bahwa gereja ini nggak sempurna dan orang-orang di dalam itu juga nggak sempurna. Saya pun juga nggak sempurna gitu, tapi saya belajar bekerja sama dengan tim yang ada untuk mencapai tujuan bersama, di mana di sini kita melayani Tuhan dalam satu visi-misi yang sama. Dan 2 bulan lalu saya mengalami burnout yang cukup parah, di mana karena kerjaan saya yang bertambah banyak, kemudian saya juga harus mengurusi kegiatan anak-anak sekolah, mengurusin suami, mengurusin apapun itu ya, banyak sekali, dan ministry juga menuntut saya untuk ini nih deadline ini, jadi saya sangat-sangat burnout pada saat itu. Dan burnout ini dampaknya kemana-mana gitu, jadi saya gampang marah ke semua orang, ke partner saya sampai nangis dan lain-lain, jadi sangat-sangat itu breakdown buat saya juga sih pada saat itu. Dan saya sampai titik di mana saya minta sama suami saya, ayo kita keluar dari gereja ini. Karena saya cuman kepengen ke gereja yang just come and go, saya nggak mau tertanam lagi di gereja gitu. Dan pada saat momen itu terucap dari mulut saya sadar bahwa, wah ini saya lagi nggak waras. Sayanya yang lagi nggak waras, bukan berarti gereja yang salah, orang-orang di sekitar gereja yang salah, enggak. Bukan berarti keluarga saya salah, enggak. Tapi saya tahu bahwa saya sendiri yang lagi nggak waras. Jadi dari sana, saya paksa diri saya untuk tanda kutip makan ini adalah makan kebenaran gitu. Jadi saya paksa diri saya sendiri untuk balik ke gereja, balik ke mengikuti seminar-seminar yang ada gitu kan, paksa sendiri saya untuk makan gitu. Sampai di suatu event di Together Marriage Getaway itu saya udah mikir bahwa ya udah ini last ministry saya gitu. Setelah dari TMG mungkin saya akan berhenti untuk pelayanan dan mungkin saya akan keluar dari gereja. Tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu, di mana pada saat saya pelayanan, saya mengikuti meeting-meeting dengan tim dan lain-lain, saya melihat kembali indahnya pelayanan itu. Di sana saya melihat bonding yang kuat, kerjasama yang sehat, kemudian unity dari mereka dan couples-couples yang terberkati melalui acara Together Marriage Getaway, sehingga itu yang membuat saya untuk memilih untuk stay di gereja ini dan tetap melakukan pelayanan untuk Tuhan. Di gereja ini sama seperti di rumah, yaitu di mana ada canda, ada tawa, ada tangisan, ada amarah, ada kekecewaan. Tapi inilah yang membuat saya stay di gereja ini. Karena apa? Satu, karena this church is my home and you are my family. Dan saya nggak akan meninggalkan keluarga saya. Gitu. Di mana saya mau tertanam, saya mau dibentuk, saya mau bertumbuh di sini. Happy anniversary IFGF Surabaya. I love you. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terhilang. Kau Bapa
setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan, kita mau angkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, Allah yang tak pernah meninggalkan. Dulu, sekarang, selamanya Dia tetap setia. Angkat suaramu dan pujianmu kepada Tuhan. Say, Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan, selalu baik. Aku yang terbaik Tuhan, Kau setia. Sekarang selamanya Kau tetap setia. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, Engkau tetap setia. Dan kami tahu bahwa kami bisa ada di tempat ini, sekarang ini. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan atau perbuatan kami Tuhan, tapi semuanya karena Engkau, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan bagi kami Bapa. Semuanya hanya karena Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau mengucap syukur, kami mau mengucap syukur. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik, Dia baik, selalu baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Nyatakan lebih keras, Bapa, Engkau sangat baik.
bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia yang mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Kebaikanku bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Kebaikanku bukan perbuatanku, tapi kasih-Mu, kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Kau baik, nyatakan bahwa Dia baik. Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau baik, nyatakan Kau baik, Kau baik, selamanya baik, selamanya baik, Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik. Kau sangat baik, Dia baik. Katakan, oh Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Oh Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Kau baik Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kau baik, Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Mari kita sama-sama angkat suara kita dengan kata-katamu sendiri. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Ucapkan syukur untuk setiap permasalahan yang bahkan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, bahwa kami boleh bersyukur di dalam kami tengah-tengah terhimpit. Karena Kami punya Allah yang setia. Kami punya Bapa yang baik, yang gak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini Tuhan, yang sudah 33 tahun ada di Surabaya. Lord, we thank you Lord. We thank you, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you. That only by your grace. Hanya oleh karena kasih karunia kami boleh berdiri saat ini ada dalam hadirat-Mu. Menikmati berkat yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Yang Kau siapkan bahkan untuk masa depan kami. Thank you Lord Jesus. Thank you. Ajar kami untuk gak mengambil kasih karunia-Mu secara
gampang. Teach us not to take it for granted, Lord. Thank you, Jesus. Indeed by your grace only. Sungguh, karena kasih karunia-Mu, kami boleh melihat 33 tahun penyertaan Tuhan setia di dalam gereja Tuhan. Seasons may come and go, problems may come and go, but you are faithful, but you never change. Engkau gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi pegangan hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk turut campur tangan-Mu selama 33 tahun. Engkau boleh ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berdoa, Engkau berbicara dengan jelas pada kami. Hati kami menjadi tanah yang subur, yang gembur, yang telah dibajak, yang siap untuk menerima benih firman-Mu, sehingga firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah secara lebat 160, 30 kali lipat. Kami terima di dalam satu nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya, yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin, amin dan amin. Happy anniversary IFGF Surabaya. Woo! 33 tahun. Kasih tos ketiga dan tiga, kiri tiga, kanan tiga, 33. Kalau 33 tosnya nanti gak selesai. God is good, God is good, God is good. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Woo! Indeed it is only by His grace, karena kasih karunia Tuhan kita boleh merayakan 33 tahun gereja ada di kota Surabaya. Saya tahu udaranya gak panas, tapi bear with me for the next 30 minutes. Kalau dunia di sini, matahari di sini, Surabaya kelihatannya di sini gitu ya, deket banget sama matahari, panasnya luar biasa. But bear with me, I'm gonna preach a short message, hopefully. Makanya kalau Anda nangkep biasanya khotbahnya pendek gitu. Kalau Anda nggak nangkep biasanya khotbahnya panjang. Nah, sebagian dari kita menyebut rumah ini, tempat ini adalah rumah. Tadi kita dengar kesaksian dari Fanny gitu, this is my home. Dan saya tahu rumah ini sebetulnya nggak hanya bangunannya bagus, programnya bagus, tapi lebih daripada itu yang membuat rumah adalah rumah karena orang-orang yang ada di dalamnya. Dan oleh sebab itu saya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap staff, jemaat, volunteers, leaders, and pastors yang menjadikan IFGF Surabaya rumah untuk kita boleh tinggali dengan nyaman. Thank you so much for your hard work, for your ministry, and I pray that God will bless you beyond melampaui apa yang pernah Anda impikan, apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda dengarkan. Kasih karunia Tuhan, only by His grace, ini menjadi tema bulan ini dan menjadi judul dari khotbah saya hari ini. Kasih karunia Tuhan tidak hanya membuat kita beroleh yang namanya hidup kekal, tetapi dengan kasih karunia yang sama, kita bisa hidup di dalam segala kelimpahan seperti yang Yohanes 10 ayat 10b Yesus katakan di sana. Kasih karunia yang sama saya percaya tersedia untuk setiap daripada kita tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali setiap daripada kita bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Saya percaya ada undangan yang hari ini Tuhan mau berikan kepada setiap dari kita. Untuk kita responi bersama-sama, untuk mengambil bagian masuk di dalam keluarga Tuhan. Kita akan kembali melihat dari perumpamaan Yesus yang ditulis oleh Lukas di pasal ke-15. Ini merupakan perumpamaan yang terpanjang, yang paling detail, dan mungkin yang paling terkenal yang Yesus pernah berikan. Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus menggambarkan ada dua orang yang jauh dari Tuhan. Satu jauh secara fisik. Mungkin sebagian dari Anda ada di Surabaya merantau. Anda jauh secara fisik dari keluarga. Tetapi ada satu orang lagi yang Tuhan Yesus mau katakan yang dia ada di dalam rumah. Dia ada di dalam rumah Bapaknya, tetapi dia juga jauh. Jauh di sini berbicara tentang masalah hati yang jauh.
Saya dan istri alamatnya sama gitu, kalau alamatnya berbeda bahaya gitu. Alamatnya sama, bahkan gak hanya alamatnya sama, tapi kamarnya sama, satu ranjang. Sangat dekat secara jarak, tetapi ada hari-hari, ada malam, istri saya ngasih mata begini gitu. Ada malam di mana kami itu rasanya jauh banget. Karena yang membedakan adalah masalah hati, yaitu pada saat kami bertengkar, pada saat kami konflik, rasanya jauh. Sama halnya dengan yang Yesus gambarkan di sini, kejauhan bukan masalah hanya jarak fisik, tetapi juga bisa merupakan jarak hati. Lukas 15 ayat 11, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu kita kasih nama the younger son, anak yang sulung kita kasih nama the older son. Karena Alkitab nggak ngomong sebetulnya namanya mereka siapa. Ayat 12a dikatakan, yang bungsu berkata kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kata bagian harta milik kita ini dari bahasa Yunani yang tidak bisa kita terjemahkan sebagai warisan. Bukan warisan, karena kata yang dipakai di sana adalah ousias. Yang sebetulnya diterjemahkan New King James sebagai portion of goods. Atau mungkin barang-barang yang siap untuk langsung dijual secara tunai. Atau mungkin gambaran saya adalah mungkin aset yang bergerak, binatang misalnya. Atau kita bicara selain binatang apa yang bisa dijual? Perhiasan, kemudian juga nilai tunai. Sehingga si anak bungsu ini sepertinya bilang kepada bapaknya, cash me out. Gua mau dibayar. Sebagai seorang anak, ini kurang ajar banget sih kalau anak seperti ini. Buat zaman kita aja kurang ajar, apalagi di zaman dahulu, di budaya Timur Tengah. Ini sepertinya si anak bungsu bilang sama bapaknya, you know what, Dad, aku gak bisa nunggu sampai kamu mati. Udah, sekarang aja bagianku kasih ke aku supaya aku bisa keluar dari tempat ini. Ini anak layak untuk dicoret dari kartu keluarga. Saya harap gak ada anak-anak kita yang nantinya seperti itu. Kalaupun ada, saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Harusnya anak ini menurut budaya pada zaman itu, dia diusir, keluar. Kalau perlu dimaki-maki. Tetapi menariknya, si bapak tidak memaki-maki, tidak mengusir dia, justru dia mengabulkan permintaan si bungsu. Ayat 12b. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Yang diminta ousias, yang diminta adalah portion of goods. Assets yang bergerak, yang liquid. Tetapi bapaknya memberikan yang namanya bios. Kata bios ini New King James berkata his entire living. Atau kalau boleh terjemahkan secara harafiah adalah apa yang sudah dikumpulkan si bapak selama hidupnya. Bahkan dari generasi-generasi sebelumnya yang saat ini dimiliki oleh bapaknya, dibagikan kepada kedua anaknya. Lebih daripada apa yang diminta oleh si anak bungsu. Sang ayah memilih untuk menanggung rasa sakit ditolak cintanya sama si anak. Sang ayah memilih untuk siap dicela, dihina, orang tua macam apa. Takut sama anaknya. Daripada dia kehilangan anaknya. Daripada dia tidak mengakui si bungsu sebagai anaknya. Dia berikan yang menjadi bagian daripada si bungsu, yaitu 1/3. Menurut adat pada saat itu. Maka anak pertama mendapatkan 2/3, anak yang kedua mendapatkan 1/3 kalau anaknya 2. Ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dikatakan di sana dia menjual seluruh bagiannya. Berarti apa? Enggak hanya aset yang liquid tadi seperti perhiasan, binatang, ataupun tunai yang dia terima. Tetapi juga tanah yang merupakan bagian terbesar warisan yang bisa didapatkan seseorang pada waktu itu dan mungkin hari-hari ini juga. Itu dia jual beberapa hari kemudian. Siapa yang tahu jual tanah gak gampang? Ini beberapa hari langsung dijual Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan you have to understand bahwa budaya pada zaman itu, Anda gak bisa menjual tanah milik seseorang yang belum mati.
Artinya ketika si anak bungsu mau menjual sepertiga dari bagiannya, misalnya yang mau beli adalah Ibu Mary. Ibu Mary ketika mau beli, maka dia nggak bisa menikmati tanah yang dia beli hari ini karena si bapak belum mati. Harus tunggu sampai si bapak mati baru dia bisa menikmati atau menggunakan tanah yang dia sudah beli. Sehingga you can imagine it takes years. Mungkin bahkan beberapa dekade baru dia bisa menikmati tanah yang dia beli hari ini. Artinya dia harus beli dengan harga yang sangat amat murah. Betul? Kalau enggak buat apa dia mau beli? Komentari mengatakan kemungkinan warisan yang dia terima itu cuma dijual 1/10, bahkan enggak sampai. Di bawah 10%. Inilah salah satu akibat dosa. Dosa mengecilkan nilai kita. You are too valuable. Don't sell yourself too short. Jangan menjual nilai Anda dengan murahnya. Ini yang terjadi dengan si anak bungsu. Dia menjual dengan begitu murahnya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya. Ini cepat banget ya. Satu pasal duitnya habis. Satu ayat ini, bukan satu pasal, satu ayat itu. Timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kata bekerja di sana, saya sedikit bold dan besarkan. Kalau kita lihat bahasa aslinya, dia sama dengan bahasa asli yang Yesus katakan di Matius ketika Yesus berbicara bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini sama. Bekerja, atau kalau bahasa Inggrisnya dikatakan attach himself to. Mengikatkan dirinya kepada. Seringkali kita tergoda untuk detach ourselves from God. Untuk melepaskan diri kita dari Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian dari saudari Fani. Bagaimana dia ketika di low point of her life, dia merasa dia mau meninggalkan Tuhan. It's okay to be tired. It's okay to be frustrated. Bahkan it's okay untuk Anda take a break from ministry. Untuk gak melayani sementara waktu, it's okay. But it's not okay to detach yourself from God. Never, jangan pernah Anda melepaskan diri Anda dari Tuhan. The moment you detach yourself from God, you will be attached to sin. Karena gak ada yang namanya neutral ground, teman-teman. Opsinya cuma dua. Anda lengket, Anda mengikatkan diri, Anda bersatu dengan Tuhan, atau Anda attach dengan dosa. Dosa the only options yang Anda punya. Sehingga jangan pernah sekali-kali Anda melepaskan diri Anda dari Tuhan. Si bungsu maunya menjadi bebas, berpesta pora. Tetapi dia sekarang menjadi terikat dan bekerja di kandang babi. Babi merupakan binatang yang haram buat orang Yahudi. Apalagi bekerja di kandang babi. Merupakan pekerjaan yang sangat hina. Itulah salah satu akibat dari dosa. Dosa akan membawa kita melangkah lebih jauh dari yang kita ingin pergi. Si anak bungsu ini gak punya pikiran dia pengen kerja di kandang babi. Gak ada. Pengennya apa? Ajeb-ajeb gitu. Itu apa itu ya? Ajeb-ajeb ya. Pengennya pesta gitu. Pengennya menikmatin. Tapi ini akibat dosa. Dosa akan membawa Anda melangkah lebih jauh dari yang kita ingin pergi. Mungkin Anda berkata gak apa-apa, sekali-kali nyontek bolehlah pastor. Sekali-kali suap bolehlah pastor. Kamu gak tahu sih kerja gimana sulitnya. Ingat, rekam jejak dari dosa. Sin will take you farther than you want to go. Sin will keep you longer than you want to stay. Sin will cost you more than what you want to pay. Gak apa-apa pastor, cuman gak dosa kok. Ya. Hati-hati. It will take you farther
than where you want to go. It might cost you your virginity. Gak apa-apa pastor nonton porn sesekali, normal lah untuk laki-laki, untuk perempuan hari ini. It's okay. Hati-hati. It will keep you longer than you want to stay. And at the end of the day, it might cost you your marriage. Dan mungkin bisa menghancurkan pernikahan Anda. Ini rekam jejak dari dosa. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Si bungsu ini karena dia di tengah-tengah kelaparan yang begitu dahsyat, dia gak punya makanan. Sampai dia pengen makan makanan babi, yaitu ampas. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dosa gak hanya mengecilkan, dosa gak hanya membuat kita jauh melangkah melebihi di mana kita ingin pergi. Akibat dosa yang ketiga, dosa membutakan kita. Dosa membutakan kita. Ini orang gak tahu, sebetulnya dia tahu, tapi dia jadi buta. Ampas babi itu gak bisa kita makan dengan usus kita. Karena itu akan merobek usus kita yang tipis. Si babi ini memang dahsyat sekali gitu ya. Makanya enak gitu kelihatannya ya. Dia ini bisa makan makanan yang sekotor apapun, sekeras apapun. Karena dia bisa mengunyah dan dia bisa membreakdown semua makanan yang sepertinya gak ada nutrisinya. Dia bisa keluarkan. Usus kita gak bisa didesain seperti itu. Sehingga dasarnya si anak bungsu ini kalau dia makan makanan ampas babi itu, yang terjadi mungkin dia akan kenyang sesaat. Tetapi ususnya akan sobek. Sebentar infeksi akan terjadi tanpa hari ini antibiotik, dia pasti akan mati. Dosa membutakan dia. Sehingga dia lapar, dia gak mau tahu. Pokoknya kalau ada apa aja dimakan, ampas juga dimakan. Dosa bisa membutakan kita. Membuat kita kadang tinggal di sebuah hubungan pacaran yang gak sehat. Kalau seorang lapar akan kasih sayang yang sejati. Maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kasih yang semu. Dengan cara apapun. Bahkan rela. Dia tinggal di dalam pacaran atau hubungan yang tidak sehat. Meskipun dia dipukulin. Meskipun mungkin dia harus memberikan tubuhnya. Asal tidak ditinggal, asal tidak sendirian. Dosa membutakan. Ketika seorang lapar akan pengakuan, dia akan mengambil segala macam cara supaya bisa dapat kredit. Pakai kredit card, pinjam dari arisan, pinjol, semua disikat. Selama dia dapat pengakuan, supaya dia dapat penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Dosa membutakan mata kita. Saya mau kasih tahu kepada saudara kita, seks di luar nikah tidak akan mengenyangkan Anda. Drugs, obat-obatan yang Anda pikir bisa membuat Anda nikmat, itu tidak akan mengenyangkan Anda. Saya mau katakan kalau Anda berkata porn bisa memuaskan Anda, it will never satisfy you. Nggak akan pernah bisa memuaskan. Bahkan kekayaan, status tidak akan bisa mengenyangkan Anda. Karena Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan seperti gambar dan rupanya dan untuk Dia. Di luar ini Anda selalu akan merasa lapar dan tidak bisa dikenyangkan. Only with God you can be satisfied fully. Hanya dengan Tuhan, hanya ketika Anda menerima kasih karunia dari Tuhan, disitulah Anda bisa mendapatkan kekenyangan itu. Nah puji Tuhan, gak ada kata terlambat buat Tuhan. Kasep gak ada itu di dalam kamusnya Tuhan. Terlalu kotor, terlalu jauh, terlalu bobrok. Dan Yesus memberikan jalan keluar. Jalan keluar Yesus ceritakan di perumpamaan ini. Ayat 17. Lalu ia, si bungsu ini menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Pertama-tama apabila kita jauh daripada Tuhan. Apabila kita ada di dalam kubangan. Dan kita ingin keluar daripadanya. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah menyadari. Menyadari. King James Version atau New King James juga berkata,
he came to himself. So before that he was lost. Apart from God, you are lost. Di luar Tuhan, maka Anda akan kehilangan jati diri Anda. Yang pertama harus menyadari, si bungsu menjadi sadar. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sadar, yang bisa bertobat dengan sendirinya. Pasti ada yang namanya turut campur tangan dari Roh Kudus. Tetapi seringkali Tuhan sengaja mengizinkan yang ada namanya kelaparan yang dahsyat. Situasi dan kondisi yang membuat suara Roh Kudus berteriak semakin kencang di telinga kita. Sehingga kadang Tuhan mengizinkan kita melalui proses yang gak enak, kehilangan pekerjaan, mungkin putus pacar, bahkan harus melalui proses perceraian mungkin. Atau mungkin Anda melalui pertikaian dengan orang tua, dengan anak, dengan kolega, dengan rekan sepelayanan. Atau mungkin Anda melalui musim yang begitu sulit di dalam hidup Anda. Atau bahkan Anda mengalami musibah. Izinkan Roh Kudus berbicara dengan jelas di dalam hidup Anda. Jangan keluar dari masa-masa itu tanpa Anda mendengar suara Roh Kudus. Because He wants to speak to you. Karena Roh Kudus ingin menyadarkan dan mengingatkan kita. Situasi tersebut hanya didesain, diizinkan oleh Tuhan. Mungkin kata didesain gak cocok. Diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa lebih mendengar suara Roh Kudus. Kemudian si bungsu berkata, ayat 18 dan 19a. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kalau langkah pertama adalah kita menyadari, langkah yang kedua kita mengakui, tadi dia mengakui bahwa dia dosa, dia bobrok. Langkah yang kedua adalah kita mengakui, ini masih kedua ternyata saya terlalu cepat gitu ya. Langkah yang kedua adalah kita perlu mengakui, dia mengakui bahwa dia berdosa terhadap bapaknya. Enggak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Enggak hanya kita perlu menyadari, tapi kita perlu mengakui. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kita mengakui dosa kita, maka dia setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia Bapa yang setia. Enggak pernah dia ingkar janji. Kalau kita datang pada dia dengan dosa kita, mengakui dosa kita, dia enggak datang kemudian dia menghakimi kita. Dia enggak datang kemudian menyalahkan kita, syukurin. Atau dia enggak bilang kamu sih enggak dengerin. Tapi dia setia dikatakan. Dan dia akan mengampuni kita sejauh barat dari timur, dia menjauhkan dosa kita. Dia enggak ingat lagi akan dosa kita. Dan bahkan dia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jangan berhenti di sana. Si bungsu gak hanya menyadari dan mengakui, tetapi dia akhirnya mengambil langkah. Menyadari dan mengakui is good, but that's not enough. Karena kalau Anda menyadari, mengakui, berhenti di sana, Anda akan masuk ke dalam lubang yang sama lagi. Anda akan menyadari, mengakui lagi, masuk lubang yang sama. Menyadari, mengakui lagi, masuk ke lubang sama. Karena apa? Gak ada perubahan. Yang dilakukan adalah yang ketiga, mengambil tindakan. Yang dilakukan anak bungsu ini seperti itu ayat 20a. Dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ini yang perlu kita lakukan, teman-teman. Kita perlu bangkit dan pergi kepada Bapa kita. Ketika kita jauh daripadanya. Ketika kita ada di dalam kubangan dosa. Ambil tindakan-tindakan yang konkret di dalam hidup kita. Kalau tadi ada yang terlilit dengan hutang. Karena perlu pengakuan, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah segera menyusun budget keuangan yang baik. Segera setelah kita datang ke Bapa kita, yang kita perlu lakukan adalah potong kredit cardnya. Itu langkah yang konkret yang kita bisa lakukan. Kalau kita terjebak di dalam namanya pornographic lifestyle, kita masuk di dalamnya, kita berlangganan. Cara paling mudah adalah unsubscribe. Delete apps yang membuat Anda terjebak masuk ke dalamnya. Kalau Anda terjebak, kalau Anda saat ini ada di dalam pacaran yang gak kudus, Anda tidak bisa hanya menyadari dan mengakui aja. Menyadari dan mengakui, menyadari dan mengakui. Tetapi Anda perlu bangkit, berdiri, dan pergi menjauhi temptation itu. Temptation itu bisa berupa mungkin kamar kos Anda. Mungkin mobil di mana Anda sering berduaan, atau tempat-tempat di mana Anda sering berduaan. You need to get up and go. Ambil tindakan,
ambil tindakan yang konkret. Pertama datang kepada Bapa Anda. Kemudian Anda get rid of everything. Hilangkan semua yang menghalangi Anda untuk berjalan kepada Bapa Anda. Jangan izinkan iblis berkata bahwa Bapak sudah gak peduli. Bapak udah gak peduli lagi sama kamu. Hidupmu sudah terlalu rongsokan, sudah terlalu murahan, sudah terlalu hancur, sudah terlalu jeru katanya. That is the lie of the devil. Itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Saya yakin si bungsu pada saat dia mau kembali kepada bapaknya, ini yang menjadi sebuah pemikiran dia. Mau gak ya Bapak terima ya? Dia masih peduli gak ya sama aku ya? Jawabannya Bapak peduli. Bapak peduli. Ayat 20b. Ketika ia masih jauh, ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya nggak akan menerangkan lagi kenapa si ayah berlari. Anda nanti bisa lihat di YouTube, di khotbah Lost and Found. Di sana ada sebuah kata yang luar biasa namanya kesasah. Kalau Anda pelajari itu maka Anda akan melihat bahwa begitu besarnya kasih Bapa kepada si anak yang terhilang ini. Tetapi yang saya mau tekankan pada hari ini adalah Bapa peduli. Bapa peduli. Bapa melihat bahkan jauh ketika si anak ini belum sampai di depan rumah. Bapa melihat ketika kita jauh dari dia. Bapa melihat ketika kita masih di dalam dosa. Bahkan dia melihat ketika kita mungkin masih sering menipu. Ketika kita masih dalam perselingkuhan. Ketika kita masih dalam addiction kita. Keterikatan, kecanduan kita dengan berbagai macam hal di sekitar kita. Dia melihat kita. Dan dia rindu kita pulang. He wants us to go home. Dia mau embrace kita. Dia mau merangkul dan mencium kita. Karena dia peduli kepada Anda dan saya. Menariknya si bungsu itu berkata di ayat 19b, kalau kita mundur satu ayat, waktu dia berkata, aku ini gak layak lagi, dia berkata, supaya aku jadi salah seorang upahan aja. Nah ini sifat manusia sebagai orang berdosa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita berpikir kita bisa menebusnya dengan usaha kita sendiri. Kita bisa keluar dari kubangan dengan caranya kita sendiri. Tetapi that's not the case. Itu bukan halnya karena Bapak tahu bahwa si anak bungsu ini mau kerja sampai berapa ratus tahun. Dia mau kerja mati-matian sampai tulangnya patah. Dia gak akan bisa mendapatkan status anak itu. Karena status anak is not earned. Gak bisa dibeli, it's given. Itu diberikan oleh si Bapak. Sehingga ketika si anak bungsu ini berkata ayat 21, Bapak aku telah berdosa terhadap surga. Ini yang dia latihan kan ketika dia di kandang babi. Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut anak Bapak. Dia mau ngomong kata-kata selanjutnya yaitu apa? Jadikan aku orang upahanmu. Sebelum dia sempat ngomong itu, si Bapak langsung berkata, stop di sana, ayat 22. Dia berkata, panggil semua hambanya. Cepat pakaikan jubah yang terbaik kepadanya. Kenakan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. That's how big God's love is. Begitu besarnya kasih Tuhan terhadap Anda dan saya. Dan anak bungsu ini mendapatkan kembali haknya sebagai seorang anak bukan karena dia bekerja. Tetapi itu semua karena kasih karunia. It's all by His grace. The grace of the Father. Karena kasih karunia, kebaikan daripada si Bapa. Bagian selanjutnya, bagian kedua daripada cerita ini, sebetulnya merupakan alasan utama kenapa Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kita mundur di ayat yang 1, 2, dan 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. They love to hear Jesus. Orang dosa ini suka mendengar Yesus, bahkan dikatakan bahasa aslinya di sini semakin hari semakin banyak orang datang mendengar Yesus. Ayat kedua, maka bersungut-sungutlah, bukan orang yang berdosa, bukan pemungut cukai, tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya
Yesus ini menerima orang-orang berdosa. Kata menerima di sini adalah kata yang aktif, bukan pasif, cuman menunggu menerima. Tetapi menerima di sini Yesus menantikan dengan sungguh-sungguh, mengharapkan. Bahkan satu terjemahan yang lain dikatakan Yesus pergi untuk mencari orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan itu kepada mereka. Mereka ini siapa? Berarti orang Farisi dan ahli Taurat. Yang digambarkan sebagai anak sulung. Anak sulung ketika pulang dari ladang, dia dengar suara pesta yang begitu besar. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi mungkin ya, sekeras itu suaranya. Sehingga dia tanya kepada hambanya, gitu, ada apa? Gitu. Dijawab ayat 27, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28a, marahlah si sulung, dan dia tidak mau masuk. Ketika si sulung memilih untuk tidak mau masuk ke dalam pesta, dia sebetulnya sedang mencoret namanya sendiri dari kartu keluarga. Karena dia sebetulnya mencoreng nama bapaknya dengan tidak mau hadir di pesta yang bapaknya adakan untuk seluruh kampung pada saat itu. Ini sebuah tindakan yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang anak. Sehingga si sulung sebetulnya sama-sama terhilangnya dengan si bungsu tadi. Nggak beda, cuman yang satu dia di dalam rumah, yang satu di luar. That's the only difference, tapi dua-duanya adalah orang yang hilang. Oleh sebab itu ayat 28b, sang ayah keluar dan berbicara dengan dia. Ini bapaknya baik banget sih. Kalau saya jadi bapaknya sih saya bodoh amat gitu ya. Suruh aja si salah satu hambanya gitu, suruh masuk tuh si sulung, ngapain dia di luar. Kalau dia gak masuk dalam hitungan ketiga, gue coret namanya dari kakak gitu. Bisa aja, ini enggak. Dia keluar sendiri dan kemudian dia berbicara dengan dia. Apa yang dibicarakan Yesus gak ngomong. Nggak ceritain, tapi saya percaya Yesus ngomong hal sama. Adikmu hilang, sekarang ketemu. Adikmu tak pikir dulu mati loh, mati dia, sekarang hidup. We have to rejoice. Ayo masuk. Tetapi ini jawaban si sulung. Dia menjawab dengan sikap yang arogan. Si bungsu ini jawabnya masih ketika dia datang ke bapaknya karena dia merasa dia berdosa. See, that's the difference. Si bungsu ini karena dia sadar dia ini pendosa. Makanya dia datang dengan sikap bahwa Bapak, aku ini gak layak. Si sulung datang dengan self-righteous. Dengan pembenaran dirinya. Dan dia berkata seperti ini. Ayat 29. Aku ini, dia gak ada kata bapaknya gak ada. Kan lebih enak ini. Bapak, aku ini, paling gak ada bapaknya lah gitu kan ya. Nadanya naik boleh gak apa-apa ya. Tapi ada bapaknya yang ngormatin sedikit. Enggak. Bahasa Inggrisnya sangat jelas, look. Mungkin kalau boleh diterjemahkan dia akan mengepalkan tangannya, aku ini tahunan kerja. Gak pernah melanggar perintah. Gak pernah loh kamu kasih aku seekor kambing untuk pesta. Sedangkan anakmu, dia gak ngomong saudaraku. Gak ngomong si bungsu, dia bilang anakmu yang menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur malah diberi lembu tambun. This is the attitude of the older son. Dia datang dengan penuh amarah. Kalau kita melihat ayat 29, kenapa sih dia marah sebetulnya? Ayat 29 ternyata kita lihat bahwa dia sebetulnya membandingkan dirinya dengan adiknya. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya. Anda ingat di Kejadian? Saya harap Anda sudah membaca Alkitab sampai di Kejadian gitu. Karena Kejadian kita pertama gitu ya. Dan ini Kejadian masih di Kejadian 4 lagi gitu. Ketika Yesus berkata kepada si Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa kamu marah? Apa yang terjadi sebetulnya? Karena Kain lagi membanding-bandingkan persembahannya dibandingkan persembahan Habel. Kok Tuhan lebih senang dengan persembahan Habel daripada persembahanku? This is the problem with the older son. Ciri daripada seorang anak sulung adalah dia tidak bisa merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang lain.
Kalau kita melihat berkat Tuhan di dalam hidup orang lain. Kalau kita melihat pemulihan Tuhan atas seorang koruptor. Kalau kita melihat pemulihan Tuhan atas seorang yang dulunya pelacur. Dan kita tidak bisa merayakannya. Then we are the older brother in the story. Kita adalah si kakak sulung ini. Di dalam cerita itu. Ketika kita gak berbelas kasihan. Dengan orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, kitalah si kakak sulung ini. Ketika kita melihat teman kita masuk penjara dan kita berkata, untung bukan aku yang masuk penjara, untung aku gak terlibat. Kita adalah si kakak sulung itu. Ketika kita berkata, aku gak perlu dengar khotbahnya, yang perlu sebetulnya si mama. Yang perlu adalah si papa, si adik, si kakak. Kita adalah kakak sulung. Ketika kita melihat orang melakukan dosa dan kejahatan, dan kemudian buru-buru nolong, buru-buru memberitahu, kita malah mengkritiki atau menggosipkan. Kita adalah kakak sulung itu. Ketika kita tidak melihat balok di mata kita, tetapi kita bisa melihat selumbar di mata saudara kita adalah kakak sulung itu. Saya merasa banyak dari kita, bahkan termasuk saya, bahkan gambar kakak sulung itu kelihatannya ngelihat wajah saya dan digambar. Karena posturnya kelihatannya mirip dengan saya. Thank you so much gitu. Ini mengafirmasi bahwa pastor juga berdosa. There are times di mana saya merasa saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan aku melakukan ini, aku melakukan ini dan lain sebagainya. Saya mulai membandingkan diri. Dan saya terjebak di dalam paradigma si kakak sulung. Saya ada di dalam rumah Tuhan, tetapi saya jauh dari Tuhan. Anak sulung ini gak tahu diri. Sang ayah tetap panjang sabar, dengan penuh kasih dia menjawab. Ayat 31a, saya hampir selesai, saya minta teman-teman present worship boleh maju ke depan. Ayat 31a berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Masih dipanggil anakku. Kalau saya, lu gak ngajeni aku ya, lu gak manggil aku bapak ya, aku gak manggil kamu anak gitu, aku mungkin akan manggil kamu pip gitu ya. Betul gak? Buru-buru manggil dia anak, tapi ini bapak yang baik, untung bapak bukan aku kan. Kalau Tuhan itu seperti saya, sudah bubar mungkin dunianya. Tetapi karena Tuhan penuh dengan belas kasihan, dia berkata, anakku, engkau selama ini bersama-sama dengan aku. Bagian B dari ayat ini yang membukakan mata saya. Bagian B berkata 31b, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Oh, ini yang buat si sulung itu marah. Kalau Anda ingat di depan tadi, bapaknya membagi harta kekayaannya menjadi dua, betul? Yang satu 1/3, yang satu 2/3, betul ya? Yang 1/3 si bungsu sudah habiskan duitnya jadi 0, betul? Waktu dia pulang ke bapaknya kok enak, dijadiin anak lagi. Lah, duitnya tekan di? Dari akunnya siapa? Dari akunnya dia. Karena sisa duitnya hanya di dia. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, jubah, cincin, sepatu, lembu tambun, pesta yang dinikmati si anak bungsu, itu semuanya pengorbanan milik anak sulung. Makanya dia begitu marahnya, gak fair, gak adil, teres all mine. Dan sebenarnya di sini kita melihat ada satu tokoh lagi yang tersembunyi. Yang pertama tokohnya adalah si bungsu, si sulung, dan si bapak betul. Ada satu tokoh lagi, tokoh keempat. Dia adalah seorang kakak yang baik. Karena kakak yang ini gak baik. Waktu bapaknya berantem sama adiknya, si kakak di mana? Gak ada, betul? Harusnya si kakak ini menjadi penengah. Ketika si adik, si bungsu minggat, gak pulang 2 jam, ya 2 jam baliklah. Gak pulang 2 hari, gak pulang 2 minggu. Si kakak gak keluar cari.
Karena dia bukan kakak yang baik. Tokoh yang keempat adalah seorang kakak yang baik. Sehingga kalau kita boleh lihat gambar selanjutnya. Gambar ini bisa kita taruh nama dan foto kita. Hidup kita di dalam segala kelimpahan yang bisa kita nikmati adalah pengorbanan daripada anak sulung, Yesus Kristus. Kakak yang baik itu. Ketika kita berseteru dengan Bapa, si kakak sulung hadir menjadi pendamai. Bahkan ketika kita lari jauh ke negeri yang jauh, kakak sulung kita yang baik, dia turun dari surga, datang ke dunia. Dia bayar semua hutang kita, semua dosa-dosa kita dia bayar. Supaya kita boleh pulang kembali, dia jemput kita. He is the good older brother. Kolose 1 ayat 15, terjemahan bahasa Indonesia berkata seperti Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Ada? Kolose 1 ayat 15. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu ayatnya di sana salah, tampilkan aja gak apa. Tapi seharusnya itu Kolose 1 ayat 15, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesuslah anak sulung yang baik, kakak sulung kita. Saya berdoa, setiap daripada kita saat ini, gak ada yang terkecuali. Ketika mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang, maka ini harusnya menyenggol sesuatu di hati kita. Kalau tidak, kemungkinan besar kita adalah si kakak sulung, si anak sulung yang gak baik ini. Karena dia merasa I'm good enough, I've done my work. Aku udah ke gereja, perpuluhan, persembahan ngasih lebih, melayani lagi. Kurang apa coba? Kalau itu sikap kita, maka Yesus bilang, you are also lost. You need to come back home. Saya berdoa, di anniversary yang ke-33 ini, ulang tahun kita yang ke-33. Setiap daripada kita yang hadir di rumah Tuhan gak ada yang terhilang. Tetapi setiap daripada kita bisa berkata, thank you Lord, it is indeed by your grace. Hanya karena kasih karuniamu, aku ada di sini. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sama-sama. Bahwa dia Bapa yang baik, bahwa dia Bapa yang peduli, bahwa dia Bapa yang mengasihi setiap daripada kita. Dimanapun kita berada, sejauh apapun kita sudah pergi, He loves you. He wants you to come back home. He wants you to enjoy the best blessing yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Thank you Lord Jesus. Bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, Bukan Tuhan, bukan. kasih karuniamu di dalam hidupku. It is only by Kebaikanku, If this is bukan you, perbuatanku. kalau ini Anda, angkat tanganmu. Kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan Thank you, Lord. kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, Bukan bukan Tuhan, perbuatanku, bukan kekuatan, kasih karuniamu Yes. yang karena selamatkan kasih aku. karuniamu. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Kau baik. Saya rindu berdoa bagi Anda yang ada di dalam kategori anak bungsu, mungkin Anda jauh daripada Tuhan. Dosa mengecilkan nilai Anda.
Dosa membuat Anda melangkah jauh lebih di mana Anda mau pergi. Dosa membutakan Anda. Dan Anda bertanya, mungkin Bapak ini peduli gak sih? Jawabannya Bapak peduli. Dia melihat engkau selagi engkau jauh di sana. Selagi engkau masih berlumuran dengan dosa. Selagi engkau masih terikat di dalam segala macam obat-obatan dan pornographic material. Dia melihat engkau dan dia mau engkau kembali. He loves you. Dia rindu untuk memeluk engkau dan mencium engkau. Kalau firman ini berbicara pada Anda, then you are that someone. Engkaulah orang yang perlu meresponi firman Tuhan. Enggak hanya menyadari, mengakui, tetapi engkau perlu mengambil langkah. Mengambil tindakan yang konkret untuk kembali kepada Bapa. Dan di kategori yang sama yaitu anak yang sulung. Kita mungkin ada di rumah Tuhan. Mungkin saya perlu menjawab panggilan ini juga bahwa kita seringkali terhilang di dalam rumah Tuhan sendiri. Ketika kita nggak bisa merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain. Ketika kita tidak bisa mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang terhilang. Ketika kita menghakimi orang lain sebelum kita memeriksa diri kita sendiri. Then I am in that category as well. Kalau itu Anda taruh tangan Anda di dada. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang meresponi. Baik mereka yang anak sulung atau mereka yang seperti anak yang bungsu. Kasih karunia Tuhan mengingatkan. Your grace not only remind, but your grace also reaches out to them. Sejauh apapun dosa membawa mereka, tanganmu gak kurang panjang. Kasih karuniamu gak kurang mampu untuk menarik mereka kembali. And your grace restores. Kasih karuniamu memulihkan setiap dari mereka. Memampukan mereka. Gak hanya menyadarkan, gak hanya memampukan mereka mengakui, tetapi memampukan mereka untuk bangkit dan datang kepada Bapa. Aku berdoa Tuhan, gak ada satupun di tempat ini yang menjadi seperti anak sulung yang tidak baik. Tetapi kami menjadi seperti Kristus, meniru teladan Kristus. Kami menjadi kakak sulung yang baik. Yang bisa merayakan ketika melihat ada orang berdosa diselamatkan. Ketika melihat ada pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan orang yang dulunya berdosa. Ketika melihat orang-orang yang terhilang, hati kami penuh dengan belas kasihan seperti Yesus. Lord, I pray in the name of Jesus. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima kasih karunia Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Sehingga kami berkata setiap harinya, it is indeed by your grace. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Sebelum saya mengakhiri doa ini, saya rindu berdoa bagi teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda dengar bahwa, oh Tuhan itu begitu baik ya. Bapak itu begitu cintanya sama aku. Bahkan ketika aku masih dosa, Dia tuh rela untuk datang ke dunia dan mati ganti aku. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9-10 berkata, apabila kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah anak Tuhan, mati di atas kayu salib, dan mengaku dengan mulut kita bahwa Dia bangkit di hari ketiga, maka kita diselamatkan. Dengan mulut orang percaya, dengan hati. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Kalau ini Anda berkata, aku mau menerima Tuhan. This is my first time. Selama ini aku belum kenal Tuhan. Tetapi aku tahu, I need someone. Hidupku gak baik-baik saja. Aku perlu kasih karunia Tuhan. If it is you, saya rindu dengan setiap mata terpejam. Anda boleh angkat tangan Anda, dimanapun Anda berada, baik Anda yang hadir secara onsite maupun online. Terima kasih. Thank you for the hands that are being raised up. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Untuk teman-teman kita yang saat ini baru pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, saya rindu setiap hari kita berpartisipasi dan bersama-sama berdoa-doa ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku, aku berdosa. Aku perlu pertolongan-Mu. Aku perlu Tuhan Yesus di dalam hidupku. Aku percaya Engkau mati ganti dosa-dosaku.
Engkau bangkit di hari ketiga. Aku berikan hidupku bagimu. Dunia di belakang, salib di depan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Engkau. Amen, amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan, aku mengucap syukur untuk setiap teman-teman yang baru mengambil keputusan untuk menjadi bagian di dalam keluargamu. Aku berdoa Tuhan, gak ada dari kami Tuhan yang terlewatkan dari kasih karunia Tuhan. Tapi setiap dari kami boleh menikmati kasih karuniamu di dalam hidup kami yang senantiasa memampukan kami untuk menghidupi panggilan yang Tuhan sudah siapkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap anak-anak di tempat ini dengan darah Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin dan amin dan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hai ladies, IFGF Women akan diadakan pada tanggal 18 Oktober pukul 10.30 di IFGF Surabaya. College Community untuk para mahasiswa dan mahasiswi diadakan di tanggal 28 Oktober jam 6 sore. Buat saya, IFGF Surabaya merupakan tempat di mana setiap minggu saya datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, bertemu dengan orang-orang yang menerima saya apa adanya, tanpa harus berpura-pura. Bersama kita bertumbuh serta melayani Tuhan. Dan yang terpenting, mengalami kasih-Nya. Minta maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Tidak terduga gitu ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada yang kayak gitu. Nah, Matt, kasih lagu Matt. Oke. Biar gak tegang gitu ya, biar gak tegang. Saya Pastor Lina, by the way yang belum kenal. Saya host Anda hari ini. Saya mau menyambut Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Seusai ibadah ini jangan terburu-buru pulang. Connect team di lantai 1 menanti supaya kita bisa kenalan gitu ya. Nah juga diinformasikan bahwa untuk para moms yang perlu tempat nursery ada di lantai 1 di ruang playground bagian dalam. Dan kemudian kalau Anda turun di lantai 1, ada satu corner di sana, ada tulisannya The Connection, itu tempat di mana para pastor akan ada di sana untuk melayani Anda. Ketika usai ibadah kalau ada perlu didoakan, Anda perlu ngobrol silakan ke sana gitu ya. Nah, persembahan juga Anda diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dalam bentuk cashless dan juga jangan lupa untuk mengikuti informasi di media sosial kami. Dan khususnya untuk hari ini disediakan minuman di lantai 1. Bagi Anda yang datang di tempat ini, Anda bisa ambil nanti ya di lantai 1 ada minuman di sana, Anda bisa ambil, Anda bisa menikmati, Anda bisa fellowship dengan teman-teman lainnya di lantai 1. Oke, SO sudah beres? Oke, kita saksikan video sebentar ini. Buat saya, IFGF Surabaya merupakan tempat di mana setiap minggu saya datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, bertemu dengan orang-orang yang menerima saya apa adanya, tanpa harus berpura-pura.
bersama kita bertumbuh serta melayani Tuhan. Dan yang terpenting, mengalami kasih-Nya. Semua ini dapat terlaksana oleh karena begitu banyak pastors, leaders, staffs, dan volunteers yang memberikan waktu, tenaga, dan hatinya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Berapa banyak tadi yang ketika kita melihat video yang pertama dan kemudian ada technical issue, apa yang kita pikirkan gitu ya. What's going on? Apa ini gitu ya. Sebenarnya sudah di set up, saya kasih tahu dulu gitu ya. Jadi ini kami memberikan gambaran bahwa minggu demi minggu yang terjadi di gereja ini, itu sudah meskipun kadang sudah di-prepare dengan baik dan sebagainya, ada technical masalah-masalah teknis yang terjadi. Dan mungkin Anda yang jemaat datang nggak ngerasain gitu ya, Anda datang di bawah sudah disambut dengan baik, luar biasa, kasih senyum yang paling baik sama usher. Kemudian Anda naik ke tempat ini diarahkan, menikmati suasana, Anda bisa beribadah dengan baik. Tahukah Anda bahwa untuk kita tiap minggu melakukan ibadah ini 1 jam sampai dengan 1 jam setengah ini ada kurang lebih 100 volunteers. 100 volunteers yang selalu bekerja di setiap minggu. Mereka tidak dibayar, mereka memberikan waktu, hati, pikiran, tenaga, bahkan keuangan. Supaya gereja ini bisa bersama-sama kita keluarga di tempat ini gitu ya. Saya kalau lihat teman-teman PW nyanyi mungkin cuma 3 lagu teman-teman. Tapi latihannya itu berhari-hari dan berjam-jam. Dan kemudian mereka harus datang lebih pagi, teman-teman di box dan semuanya di the box, bahkan di belakang gak kelihatan. Semuanya kita lakukan untuk apa gitu ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka dari itu ini adalah rumah kita di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Tahukah bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan. Gereja kita juga tidak sempurna. Bukan dengan kuat dan gagah kita bisa ada sampai hari ini. Sekali lagi itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu di kesempatan hari ini, di ulang tahun kita yang ke-33, izinkan saya mewakili para pastor yang di sini untuk memberikan ucapan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para volunteer. Anda, para volunteer bisa bangkit berdiri, saya minta dengan hormat Anda bangkit berdiri, para volunteers, Anda yang melayani di kids, Anda yang melayani di youth, Anda yang melayani HOD, ICL, semuanya Anda bisa berdiri di tempat Anda, berdiri. Di atas juga silakan. Saya tahu beberapa dari Anda ada yang melayani, berdiri. Silakan Anda berdiri, it's okay.
Anda melayani di tempat ini. Wow, luar biasa. Thank you. Di Thank hari you, yang Mas, spesial berdiri. ini, Yes. kita dengan rendah hati ingin mengundang para pastoral tim untuk naik ke atas panggung. Alright. Kami mengundang semua pastoral tim untuk naik ke atas panggung. Agak surprise ini, soalnya nggak tahu. Benar-benar surprise kalau yang ini. We just wanna appreciate you and we wanna give thanks to you especially. Dalam kesempatan ini kami mewakili staff, jemaat, volunteers, leaders yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim pengembalaan IFGF Surabaya. Gereja ini bisa ada 33 tahun gak cuman karena kasih karunia Tuhan tapi karena pengorbanan para pastoral yang ada di sini. Seringkali tanpa sadar mungkin kita mengharapkan pastor-pastor ini untuk menjadi orang yang sempurna. Pastor-pastor ini harus melayani kita 24 jam. Kalau nggak dijawab kitanya jadi bete. Harus perfect, sempurna, nggak boleh bikin kesalahan. Dan kadang kami lupa kalau pastoral hanyalah manusia biasa. Siapa yang agree sama saya? With our humble heart, we want to say sorry, deeply sorry atas ekspektasi kami kepada para pastor yang ada di sini. Setiap kata, perbuatan, apapun itu yang kami buat karena ekspektasi kami yang kadang salah. Terima kasih sudah menjawab panggilan Tuhan untuk menggembalakan gereja ini, menggembalakan kami semua yang ada di sini. Berusaha melayani kami sebaik mungkin, berdoa, mensupport kami dalam berbagai musim kehidupan kami yang kadang-kadang gak kelihatan. We just want to say, we appreciate you, we are thankful for you, we will keep supporting you and we love you. Boleh jemaat kita ajak bangkit berdiri dan memberi apresiasi kepada pastoral kami. Thank you. Thank you. Saya serahkan ke Pastor Bobby. Thank you, Lord Jesus. Silakan Pastor Bobby. Saya kembalikan. This is a surprise. Thank you. It's an honor to serve God. Sebuah kehormatan kalau kami boleh melayani Tuhan dengan segala kekurangan kami, dengan segala ketidaksempurnaan kami. Tapi saya percaya that's what family is. Itulah keluarga, di mana kita melihat ada kekurangan, kita saling mengisi. Dan this is not only just a regular family, tetapi ini adalah keluarga di mana kasih karunia Tuhanlah yang menopang kita bersama. Sehingga bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, tetapi kita bisa berkata-kata bahwa God, it is only because of you. So thank you so much again all volunteers and leaders. I appreciate you, all the staff as well, all the pastors. Thank you so much. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Kalau kadang kami harus melalui glitches in our life. Hal-hal yang di luar dugaan kami, di luar ekspektasi kami. Tetapi kami gak jalan sendiri karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Bapa yang baik. Kami berjalan bersama dengan Gembala Agung yang gak pernah meninggalkan kami. Sehingga setiap langkah kami Engkau tuntun Tuhan. Lord, we want to embrace. Kami mau menghampiri setiap tantangan, setiap gunung, setiap bukit yang ada di depan kami dengan penuh kepercayaan. If God is for me, who can be against me? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tuhan, aku berdoa 33 tahun adalah permulaan apa yang Tuhan akan lakukan dengan hebat untuk tahun-tahun ke depan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Biar namamu dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa mengutus setiap anak-anakmu di tempat ini, dimanapun kami pergi.
dimanapun kami berada, menjadi terang, menjadi garam, sehingga komunitas keluarga di mana kami berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya kuasa Tuhan menyertai engkau. Yang percaya, yang setuju sama-sama katakan, amin. Happy 33rd anniversary IFGF Surabaya. We love you.